Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 review buku Sistem Informasi Manajemen dengan judul bab 1 Sistem Informasi di Global Business hari ini, yang beranggotakan saya sendiri Alifa Azeda dan teman saya Umi Kalsum Hasibuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan bab yang pertama, yaitu sistem informasi di global bisnis hari ini. 1. Peran sistem informasi pada PT bisnis hari ini. Sebagai manajer, sebagian besar dari Anda akan bekerja untuk perusahaan yang secara intensif menggunakan sistem informasi dan melakukan investasi besar dalam teknologi informasi. Anda pasti ingin tahu bagaimana menginvestasikan uang ini dengan bijak. Jika Anda membuat pilihan yang bijak, perusahaan Anda dapat mengungguli pesaing. Jika Anda membuat pilihan yang buruk, Anda akan membuang modal yang berharga. Buku ini didedikasikan untuk membantu Anda membuat keputusan yang bijak tentang teknologi informasi dan sistem informasi. Bagaimana sistem informasi berubah bisnis? Anda bisa melihat hasil dari pembelajaran besar-besaran di sekitar Anda setiap hari dengan mengamati cara orang melakukan bisnis. Lebih banyak akan telepon seluler yang dibuka pada tahun 2012 daripada sambungan telepon rumah yang dipasang. Ponsel cerdas, SMS, email, dan konferensi online semuanya telah menjadi alat bisnis yang penting. 122 juta orang di Amerika Serikat mengakses internet menggunakan perangkat seluler pada tahun 2012, yang merupakan setengah dari total populasi pengguna internet. Apa yang baru diinformasikan manajemen sistem? Ada 3 perubahan yang saling terkait di bidang teknologi. 1. Platform digital seluler yang sedang berkembang. 2. Pertumbuhan penggunaan bisnis data besar. Dan 3. Pertumbuhan komputasi awan di mana semakin banyak perangkat lunak bisnis menjalan melalui internet. Jutaan manajer sangat bergantung pada platform digital seluruh untuk mengkoordinasikan pemasok dan pengiriman, memuaskan pelanggan dan mengelola karyawan mereka. Hari kerja tanpa perangkat seluler atau akses internet tidak akan terpikirkan. Tantangan dan peluang globalisasi dunia datar. Persentase pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dan negara industri maju lainnya di Eropa dan Asia bergantung pada impor dan ekspor. Pada tahun 2012, lebih dari 33% perekonomian US dihasilkan dari perdagangan luar negeri, baik impor maupun ekspor. Di Eropa dan Asia, jumlah melebihi 50%. Banyak perusahaan Fortune 5000 AS memperoleh setengah pendapat mereka dari operasi luar negeri. Misal, 80% pendapatan Intel pada tahun 2011 berasal dari penjualan mikroprosesornya di luar negeri. 80% mainan yang dijual di Amerika Serikat diproduksi di Cina, sementara sekitar 90% PC yang diproduksi di Cina menggunakan chip Intel atau Advanced Micro Design buatan Amerika. Perusahaan digital yang muncul, perusahaan digital yang merasakan dan merespons lingkungan mereka jauh lebih cepat daripada perusahaan tradisional, memberi mereka lebih banyak fleksibilitas untuk bertahan hidup di masa-masa sulit. Perusahaan digital menawarkan peluang luar biasa untuk organisasi dan manajemen global yang lebih fleksibel. Di perusahaan digital, penggeseran waktu dan pergeseran ruang adalah hal yang biasa. Pergeseran waktu mengacu pada bisnis yang dilakukan terus-menerus, bukan dalam rentang waktu hari kerja yang sempit dari pukul 9 pagi hingga 5 sore. Pergeseran ruang berarti bahwa bekerja berlangsung dalam bengkel global serta dalam batas negara. Pekerjaan diselesaikan secara fisik dimanapun di dunia ini paling dicapai. Banyak perusahaan seperti Kaiso System, 3M, dan IBM hampir menjadi perusahaan digital menggunakan internet untuk menggerakkan setiap aspek bisnis mereka. Sebagian besar perusahaan lain tidak sepenuhnya digital, tetapi mereka bergerak menuju integritas digital yang erat dengan pemasok, pelanggan, dan karyawan. Banyak perusahaan misalnya menggantikan pertemuan tatap muka tradisional dengan pertemuan virtual menggunakan teknologi konferensi video dan konferensi web. Tujuan informasi bisnis strategi sistem.
Apa yang ingin dilakukan bisnis dalam 5 tahun seringkali bergantung pada apa yang dapat dilakukan oleh sistemnya. Meningkatkan pangsa pasar, menjadi produsen berkualitas tinggi atau berbiaya rendah, mengembangkan produk baru, dan meningkatkan produktivitas karyawan semakin bergantung pada jenis dan kualitas sistem informasi dalam organisasi. Semakin Anda memahami tentang hubungan ini, semakin berharga Anda sebagai seorang manajer. Secara khusus, perusahaan bisnis berinvestasi besar-besaran dalam sistem informasi untuk mencapai 7 bisnis strategi keunggulan operasional, produk layanan, dan model bisnis baru. Keintiman pelanggan dan pemasok, pengambilan keputusan yang lebih baik, keunggulan kompetitif, dan kelangsungan hidup. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Selanjutnya, gangguan antara organisasi dan sistem informasi. Dalam sistem kontemporer, ada saling ketergantungan yang tumbuh antara sistem informasi perusahaan dan kemampuan bisnisnya. Perubahan strategi, aturan, dan proses bisnis semakin membutuhkan perubahan dalam perangkat keras, perangkat lunak, basis data, dan telekomunikasi. Seringkali apa yang ingin dilakukan organisasi bergantung pada apa yang diizinkan oleh sistemnya. Kemudian ada keunggulan operasional. Bisnis terus berupaya meningkatkan efisiensi operasinya untuk mencapai profitabilitas yang lebih tinggi. Sistem dan teknologi informasi adalah beberapa alat terpenting yang tersedia bagi manajer untuk mencapai tingkat efisiensi dan produktivitas yang lebih tinggi dalam operasi bisnis, terutama bila digabungkan dengan perubahan dalam praktik bisnis dan perilaku manajemen. Produk, layanan, dan model bisnis baru. Sistem dan teknologi informasi adalah alat utama yang memungkinkan bagi perusahaan untuk membuat produk dan layanan baru, serta model bisnis yang sama sekali baru. Model bisnis menggambarkan bagaimana perusahaan memproduksi, mengirimkan, dan menjual produk atau layanan untuk menciptakan kekayaan. Keintiman pelanggan dan pemasok. Ketika bisnis benar-benar mengenal pelanggannya dan melayani mereka dengan baik, pelanggan umumnya merespon dengan kembali dan membeli lebih banyak. Begitu pula dengan pemasok. Semakin banyak bisnis melibatkan pemasoknya, semakin baik pemasok dapat memberikan masukan penting. Ini menurunkan biaya. Bagaimana benar-benar mengenal pelanggan Anda atau pemasok adalah masalah utama untuk bisnis dengan jutaan pelanggan offline dan online. Perspektif tentang sistem informasi. Teknologi informasi terdiri dari semua perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya. Ini tidak hanya mencakup mesin, komputer, perangkat penyimpanan, dan perangkat seluler genggam, tetapi juga perangkat lunak seperti sistem informasi Windows atau Linux, suite produktivitas desktop Microsoft Office, dan ribuan program komputer yang dapat ditemukan di komputer besar yang khas. Perusahaan sistem informasi lebih kompleks dan lebih baik dipahami dengan melihatnya dari perspektif teknologi dan bisnis. Apa itu sistem informasi? Suatu sistem informasi dapat didefinisikan secara teknis sebagai sekumpulan komponen yang saling terkait yang mengumpulkan atau mengambil, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian dalam suatu organisasi. Selain mendukung mengambil keputusan, koordinasi, dan kontrol, sistem informasi juga dapat membantu manajer dan pekerja menganalisis masalah, memvisualisasikan subjek yang kompleks, dan membuat produk baru. Sistem informasi lebih dari komputer. Menggunakan sistem informasi secara efektif membutuhkan pemahaman tentang organisasi, manajemen, dan teknologi informasi yang membentuk sistem. Sistem informasi menciptakan nilai bagi perusahaan sebagai solusi organisasi dan manajemen untuk tantangan yang ditimbulkan oleh lingkungan. Organisasi modal dan model bisnis yang tepat. Kesadaran akan dimensi organisasi dan manajerial dari sistem informasi dapat membantu kita memahami mengapa beberapa perusahaan mencapai hasil yang lebih baik dari sistem informasi mereka. Sistem informasi daripada yang lain. Studi pengembalian dari investasi teknologi informasi menunjukkan bahwa ada variasi yang cukup besar dalam perusahaan pengembalian. Beberapa perusahaan berinvestasi banyak dan menerima banyak, yang lain menginvestasikan jumlah yang sama dan menerima sedikit pengembalian. Perusahaan lain berinvestasi sedikit dan menerima banyak, sedangkan perusahaan lain berinvestasi sedikit dan menerima sedikit. Ini menunjukkan bahwa berinvestasi dalam teknologi informasi tidak dengan sendirinya menjamin keuntungan yang baik. Kemudian yang terakhir, pendekatan kontemporer untuk sistem informasi. Studi tentang sistem informasi adalah bidang multidisiplin. Tidak ada teori tunggal atau perspektif mendominasi. Mengilustrasikan disiplin utama yang memberikan kontribusi
masalah, dan solusi dalam studi sistem informasi. Secara umum, bidang ini dapat dibagi menjadi pendekatan teknis dan perilaku. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.